Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lara Zianda, NIM 190515616251. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks ulasan dalam media pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama itu, apa itu teks ulasan? Teks ulasan itu biasanya disebut dengan teks review. Teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Teks ulasan juga disebut dengan teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan di lingkungan kita. Karena ulasan biasanya disebut terhadapan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lainnya seperti artikel, karya sastra, cerpen, novel, drama, dan puisi. Karya sastra seni, musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Yaitu yang selanjutnya, tujuan teks ulasan. Tujuannya itu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. Selanjutnya, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Selanjutnya, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Selanjutnya, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. Baik, selanjutnya, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis. Selanjutnya, memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. Selanjutnya, memberi tahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. Baik, selanjutnya, memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak. Baik, selanjutnya, memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. Selanjutnya, memberikan pertimbangan pada pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. Baik, di slide selanjutnya ada di sini ciri-ciri teks ulasan. Ciri-ciri yang terdapat dalam teks ulasan itu ada 4, yaitu yang pertama, strukturnya terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, memuat informasi. Yang ketiga, opini berdasarkan fakta. Yang keempat, memiliki nama lain yaitu resensi. Selanjutnya yaitu struktur teks ulasan. Struktur yang terdapat dalam teks ulasan ini ada 4, yaitu yang pertama, orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman. Orientasi merupakan pembagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Yaitu selanjutnya tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas, misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan lain-lain. Evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Pada bagian evaluasi ini, mengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai akan berkelebihan dari karya tersebut, ataupun bagian yang kurang bernilai atau kekurangan dari karya tersebut. Selanjutnya, rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga membuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Baik, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Di dalam teks ulasan ini ada kaidah kebahasaan yang terdiri dari 8, yaitu salah satunya yang pertama, istilah. Istilah ini adalah kata gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.
Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang berkecimpung dalam bidang tersebut. Contohnya, istilah umum, film, ikan, bunga. Istilah khusus, komedi, gurame, mawar. Selanjutnya yaitu sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda, tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Contoh, obrolan orang itu mirip dengan dialog dalam film Romeo dan Juliet. Antonim adalah kata yang artinya berlawanan satu dengan yang lain. Contoh, besar atau kecil bukanlah jaminan barang untuk berharga atau tidak. Selanjutnya itu nomina. Nomina adalah kata benda, kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau sebuah benda atau segala yang dibedakan. Kata benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret seperti meja, buku, dan bola, serta kata benda abstrak seperti pikiran dan angin. Nomina juga dibedakan menjadi dua, yakni nomina dasar dan nomina turunan. Contoh, nomina dasar, rumah, jalan. Nomina turunan, perumahan, jalanan. Imbuhan, an. Selanjutnya, verb atau kata kerja. Verb aktif dalam verb yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perubahan. Contoh, Putra memelihara ikan gurame. Verb pasif adalah verb yang subjek berperan sebagai penderita, sasaran, tindakan, atau hasil. Contoh, film horor ini banyak disiarkan di televisi Indonesia. Selanjutnya, promina. Promina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contoh, kata ganti orang, saudara, bapak, ibu, nyonya, tuan, ia, dia. Kata ganti pemilik, ku, mu, nya. Kata ganti petunjuk, ini, itu. Kata ganti penghubung, yang. Kata ganti tak tentu, siapa barang siapa. Sesuatu masing-masing. Selanjutnya itu konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berhubungan menghubungkan dua buah klausa, kalimat, atau paragraf. Konjungsi yang sering digunakan dalam ulasan film atau drama umumnya berupa konjungsi koordinatif. Contoh, dan, atau, tetapi. Konjungsi subordinatif. Contohnya, jika, agar, meskipun, alih-alih, sebagai, sebab, karena, maka, sesudah, sebelum, sementara. Konjungsi korelatif. Contoh, baik maupun, bukan, melainkan, tidak hanya, tetapi. Konjungsi antar kalimat. Contohnya yaitu sebaliknya, di samping itu, selanjutnya. Selanjutnya itu proposisi. Proposisi adalah kata yang ditugaskan berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Contohnya, di, ke, dari, pada, daripada, dengan, secara, tanpa, bagi. Yaitu yang terakhir adalah artikel. Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Contohnya, si, sang. Baiklah, slide yang terakhir adalah jenis-jenis teks ulasan yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, teks ulasan informatif. Teks ulasan jenis ini berisi gambaran, singkat, padat, dan umum suatu karya. Yang kedua, teks ulasan deskriptif. Resensi jenis ini berisi gambaran detail pada tiap bagian suatu karya. Yang ketiga, teks ulasan kritis. Resensi jenis ini berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.